Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa quwata illa billah wa ba'd. Mohon maaf Ustadz belum bisa hadir kuliah hari ini, kebetulan ada kegiatan di Jambi TV yakni lomba semifinal Dai Milenial dan Hafiz Cilik. Mudah-mudahan ketidakhadiran Ustadz langsung tidak mengurangi peningkatan ilmu kita. Makalah tetap selesaikan cepat, insya Allah. Mudah-mudahan setelah lebaran, setelah puasa ini nanti kita langsung masuk pertemuan langsung. Makalah yang dibuat kita akan tampilkan segera insya Allah. Baik, hari ini kita akan membahas sedikit masih berhubungan tentang usul tafsir ya. Karena mata kuliah kita usul tafsir wa qawaidu. Kita ingin membahas tentang bagaimana sebenarnya usul tafsir. Kalau kaidah kita sudah belajar kemarin tentang kaidah karena penting di dalam memahami Al-Quran, penting kaidah. Itu adalah cara untuk memahami Al-Quran, cara untuk mendekati Al-Quran, sehingga Al-Quran yang kita dekati itu tidak hampa, dia akan mudah difahami, dia akan mudah dimengerti, karena ketika kita paham dan mudah untuk mengerti 30 juz Al-Quran akan mudah kita pahami secara maksimal insya Allah. Baik, akan bahas sedikit tentang tantangan usul tafsir ya dan solusinya. Kita tahu usul tafsir adalah merupakan ilmu yang cukup signifikan di dalam memahami Al-Quran. Maka disebut dengan usul adalah bangunan, tafsir adalah ilmu tafsir. Maka ketika kita ingin dekat dengan Al-Quran, ketika kita ingin cinta Al-Quran, ketika kita ingin dekat dan menjadi sahabat Al-Quran, maka butuh kita usul, butuh kita bangunan-bangunan untuk menyempurnakan tafsir kita. Kita lihat kelemahan-kelemahan pengajaran tafsir dewasa ini, ya. Misalnya kalian di pengajian-pengajian atau di kampus, itu mengajarkan tafsir kadang-kadang Al-Quran saja, juz 1. Itu kalau hanya demikian, paling-paling 8 semester hanya dapat berapa juz. Makanya kelemahan itu begitu. Karena hanya mengajarkan peserta didik untuk memahami teks Al-Quran dengan tafsirnya. Misalnya gunakan tafsir Ibnu Katsir, atau gunakan tafsir Al-Fahrur Razi, gunakan tafsir Al-Alusi dan macam-macam. Hanya satu kitab tafsir. Padahal kalau kita menggunakan kaidah, hampir semua kitab tafsir bisa kita pahami dan bisa kita mengerti insya Allah. Kemudian kita juga sedang berhadapan dengan zaman yang serba canggih saat ini. Ya, bahkan orang-orang ahli ilmu pun yang paham, yang tidak tahu Al-Quran pun mereka berbicara Al-Quran. Contoh kita lihat yang sedang viral, dosen ya seorang ahli pemikir, dia menafsirkan Al-Quran menurut bacaan mereka. Seperti mereka menerjemah kata qari, ya. Dia artikan qari itu adalah pembaca Al-Quran. Ya, dia menyatakan al-qari'ah. Kenapa dibaca sebagai hari kiamat? Padahal itu adalah pembaca. Berarti ilmu Al-Quran yang sangat lemah sekali. Ini adalah dosen UI ya, yang cukup ternama, tapi ternyata menafsirkan Al-Quran tidak paham bahasa Arab, menafsirkan mengikut kehendak dan nafsunya. Ini salah. Maka itu tantangan kita. Makanya butuh usul tafsir. Anda mahasiswa harus paham itu. Anda mahasiswa harus mengerti itu. Bagaimana usul tafsir bisa bermanfaat untuk memberikan pengaruh. Sehingga tahrif Al-Quran, mereka yang menyepelekan Al-Quran, mereka yang menyimpan dari Al-Quran, bisa kita stop. Sehingga kita memiliki ilmunya dan pengetahuan untuk memahami Al-Quran dengan maksimal. Maka itulah pentingnya di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya. Kemudian berikutnya Syekh Muhammad At-Thayyar, ini seorang ahli ilmu usul tafsir juga mengatakan dalam definisi beliau, apa itu usul tafsir? Yakni al-usul ilmiah allati yarji'u ila al-mufassir hala bayanil ma'ani al-Quran wa tarul ikhtilafi fi tafsir. Maksud kurang lebih pondasi-pondasi ilmiah yang menjadi acuan seorang ahli tafsir ketika ia menjelaskan makna kandungan Al-Quran. Sehingga ketika itu dia memilih mencari yang paling tepat, mencari yang paling sempurna dalam cara untuk menafsirkan Al-Quran. Maka berdasarkan dari definisi tersebut paling tidak ada 2 poin besar. Yang pertama, menjelaskan makna kandungan Al-Quran. Jadi ada ayat dijelaskan. Jangan sampai menjelaskannya mengikut nafsu. Jangan sampai menjelaskannya mengikut kehendaknya sendiri tanpa patokan-patokan ilmu Al-Quran, tanpa patokan-patokan ilmu tafsir, tanpa patokan-patokan ilmu agama. Sebab kalau tidak bahaya. Ya, banyak sekali hari ini orang-orang yang tidak paham agama asal tafsir Al-Quran. Sehingga menafsir Al-Quran mengikut kehendak mereka, menafsir Al-Quran mengikut ilmu yang tidak jelas dari mereka. Sehingga kadang-kadang menafsir Al-Quran mengikut kehendak seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah, seperti yang dilakukan oleh Syiah. Ya, ketika mereka benci dengan sahabat, mereka akan mencari tafsir untuk membenci sahabat. Ya, dan macam-macam. Artinya ada sesuatu yang mereka lakukan dalam memahami kandungan Al-Quran tidak sempurna, tidak maksimal. Inilah kelemahan yang pertama. Yang kedua, ya memilih pendapat yang rajih, memilih pendapat yang baik. Karena kan yang namanya tafsir itu mereka memiliki pendapat berbeda-beda, memiliki pendapat yang luas.
Maka seorang mufassir ketika menggunakan usul tafsir sebagai asas, dia harus mentarjih. Mentarjih artinya betul-betul memilah dan memilih mana pendapat yang memang valid, mana memang pendapat yang berdasarkan dalil, dan mana yang pendapat berdasarkan nafsu, bukan pada dalil yang jelas. Nah, ini adalah tanggung jawab dari seorang yang belajar usul tafsir. Pentingnya belajar. Ini yang dikatakan oleh Said Musain At-Tayyar, seorang ahli usul tafsir juga. Dia banyak sekali memiliki kitab usul tafsir wa qawaidu. Nah, itu kata beliau. Kemudian kita ingin membedakan mal farqu baina ilmu tafsir wa usul tafsir wa ulumul Quran. Ini ada kesamaan tapi berbeda. Ya, yang pertama ilmu tafsir. Ya, semua kita tahu. Ilmu tafsir ilmu untuk memahami kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Muhammad SAW dengan menjelaskan maknanya, menyimpulkan hikmah dan hukum-hukumnya. Itu ilmu tafsir. Jadi umum. Kemudian yang kedua usul tafsir. Itu berbeda lagi, walaupun sama-sama tafsir. Apa itu usul tafsir? Cabang dari ilmu Al-Quran yang membahas ilmu dan kaidah yang diperlukan dan harus diketahui oleh seorang yang menafsirkan Al-Quran. Usul tafsir adalah bagian dari ilmu Al-Quran yang sangat penting karena erat hubungannya dengan pengambilan hukum dalam fikih dan penetapan akidah atau keyakinan yang benar. Ketika kita ingin paham tafsir, ketika kita ingin mengerti tentang makna Al-Quran, maka butuh usul tafsir. Sebab kalau tidak akan bahaya. Karena usul tafsir merupakan cara, merupakan kaidah untuk sampai kepada pemahaman Al-Quran. Makanya usul tafsir adalah pecahan atau bagian dari ilmu Al-Quran. Nah, yang ketiga, ulumul Quran atau ilmu Al-Quran. Apa itu ilmu Al-Quran? Ada membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Baik dari segi aspek keberadaan Al-Quran maupun aspek pemahaman dan kandungannya. Serta sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Atau ilmu berhubungan dengan berbagai hal terkait keperluan membahas Al-Quran seperti ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu rasam Quran, ilmu asbab nuzul, ilmu ada kaitan dengan Al-Quran sama dengan ilmu usul tafsir. Ini juga bagian daripada ulumul Quran. Jadi ulumul Quran lebih luas ya kajiannya, sedangkan usul tafsir adalah bagian dari ulumul Quran yang memang digunakan untuk memahami Al-Quran, dan ilmu tafsir adalah hal-hal yang memang kita pahami untuk bisa memberikan pemahaman dan pendekatan pada Al-Quran insyaallah. Baik. Kemudian faedah ilmu usul tafsir. Apa faedahnya? Apa kegunaannya? Ulama memberikan pendapat. Di antaranya lah dengan faedah mempelajari usul tafsir menjaga Al-Quran dari serangan musuh yang berusaha untuk mentarif Al-Quran. Karena banyak sekali musuh-musuh sekarang yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai dalil mereka, asal kehendak mereka, sehingga Al-Quran ditahrif, disimpangkan, dikeluarkan dari garisnya, dikeluarkan dari yang sebenarnya. Maka kita datangkan usul tafsir untuk mengcounter, untuk melawan hal-hal tersebut dengan sempurna dan maksimal insya Allah. Maka kita tidak sembarangan menafsirkan karena kita butuh usul tafsir. Yang kedua, mengetahui cara yang benar dalam menafsirkan Al-Quran. Jangan salah, dengan kita belajar ini kita akan tahu. Makanya ini pentingnya anak mahasiswa ilmu Al-Quran tafsir untuk mengcounter. Karena mungkin barangkali ada orang-orang yang pandai sains tapi tidak tahu Al-Quran, asal menafsirkan Al-Quran mengikut hawa nafsu mereka. Maka kita datang dengan usul tafsir, dengan kaidah-kaidah tafsir yang baik, kaidah-kaidah. Silakan mereka ilmu sains digunakan, tapi jangan sampai mereka salah dalam tafsir, salah mengambil kesimpulan. Karena Al-Quran juga berbicara sains, tapi tidak untuk diselewengkan, tapi tidak untuk dirusak. Maka kita datang untuk memberikan usul tafsir. Artinya ketika mereka menafsirkan Al-Quran, mereka butuh ilmu. Ketika mereka menafsirkan Al-Quran, mereka butuh pengetahuan, butuh kaidah dan cara-cara. Kemudian yang ketiga, mengetahui kaidah yang benar untuk memahami kitabullah. Kita tahu, oh begini cara kaidahnya, begini cara untuk memahami Al-Quran secara sempurna. Yang keempat, menelaah kesungguhan ulama salaf yang berkhidmat pada Al-Quran. Dengan kita belajar usul tafsir, kita oh ternyata ulama-ulama dulu menafsirkan Al-Quran bukan kehendak mereka. Mereka menafsirkan betul-betul karena keilmuan, karena pengetahuan dan hal yang mereka ketahui. Nah, kemudian yang terakhir, Kiai Haji Muhammad Abdul Pabaja, ya orang ahli Al-Quran juga di Indonesia. Beliau pernah menulis dalam kitab Mabadi Ilmi Tafsir pada tahun 1973 tentang 10 konsep-konsep di dalam memahami ilmu usul tafsir. 10 tersebut diantaranya nanti materinya akan Ustaz sharing di grup ya. Yang pertama al-hadu, ada definisi bagaimana yang disebut dengan usul tafsir, yakni hadu fi ilmi wa huwa ya'rif ahwal al-Quran al-Karim allati tu'rid min jihatil isnad wan nuzul wa ghairihi. Jadi tahu tentang apa itu ketentuannya, tentang apa itu usul tafsir, tentang bagaimana usul tafsir, tentang bagaimana Al-Quran ditampilkan dan disempurnakan. Yang kedua, al-maudu', ruang lingkup. Itu juga penting dikaji. Karena dalam kaji usul fiqh juga ruang lingkup. Apa saja ruang lingkup? Apa saja kajian-kajian yang didalami dalam usul tafsir tersebut? Mazakala, yakni maudu' Al-Quran Al-Karim min haitsu ma yurad lahu ahla tafsir
min umuril muta'alliqah bi isnad wa alfadhihi, yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan ruang lingkup dalam kajian-kajian tafsir Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, istimdad, rujukan atau maraji, yakni istimdadu min ulum asariyah ka ilmi usul wa ilmi qiraat wal adab wa ghairaha. Dia lihat rujukannya di mana. Ketika dia menafsirkan Al-Quran, apa rujukan yang dia pakai? Maka kita teliti, kita dalami, kita sempurnakan. Itulah baru kita tahu konsepnya bahwa dia menggunakan usul tafsir. Apakah dia menggunakan ulum syariah, ilmu syariat, menggunakan ilmu-ilmu isnad atau sanad yang bersandingan, atau asbab nuzul dia kaji, atau lain-lain yang berhubungan dengan rujukan dalam penafsiran Al-Quran yang dilakukan. Kalau tidak, berarti dia kategori tahrif, bisa menjadi rusak dan tidak sempurna. Yang keempat, masalah-masalah yang dikaji. Ya, di antaralah mas'alatu qadaya al-muta'alliqah bi isnad wa nuzul wa al-fadhi, yang berhubungan dengan hal-hal tentang Al-Quran, tentang sanad-sanadnya, sandaran-sandarannya, ya, sebab nuzulnya, serta lapas-lapas dalam Al-Quran yang digunakan. Ini masalahnya. Kemudian yang kelima, hukum syar'i, hukum yang mempelajarinya, ya, yakni al-wujub al-kifai alal umum wal wujub aini alal khusus. Apakah dia wajib secara hukum atau wajib secara khusus? Ini juga dikaji di dalam mabadi ilmu usul at-tafsir. Kemudian yang keenam, nisbah, posisi, kedudukan disiplin ilmu tersebut apabila disandingkan dihubungkan dengan ilmu yang lain, ada yang bertabayun, ada korelasi, apakah ada bersambung dengan yang lain atau tidak. Kalau tidak, maka dikategorikan sebagai kitab atau tafsir yang tidak sempurna. Kemudian yang ketujuh, wadi, pencetus. Siapa kira-kira penulisnya? Kita harus lihat juga, ya, jangan sembarangan. Misalnya dalam kitab usul tafsir wa qawaidih, ya, dikarang siapa pengarangnya? Abdurrahman Al-Aq atau Abdurrahman Al-Jindi atau siapapun yang memang ahli di dalam penafsiran Al-Quran. Kalau yang tidak jelas orangnya, berarti kita tidak muktamad, tidak mesti untuk hadir kepadanya. Maka penting juga tahu tentang wadhi, pencetus dan penulis daripada kitab dan bayan tafsir tersebut. Kemudian yang kedelapan, syaraf, keutamaan, ya, keutamaan pelajari disiplin ilmu tersebut, yakni usul tafsir, bagaimana keutamaannya dan bagaimana kesempurnaannya. Yaqul huna, ya, syarafu min asyrafil ulum bihi ya'rif ahwala kitabillah alladzi anzala rahmatan wa hudal linnas. Sehingga dia tahu bahwa Al-Quran bisa menjadi petunjuk dan kebaikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang kesembilan, samrah, kegunaan atau buah, manfaat apa yang diperoleh dalam penuntut ilmu dalam usul tafsir ini. Ya, al-ihtirat min khata' fi fahmil kitabillah, merupakan satu kehati-hatian kita terhadap kesalahpahaman terhadap firman Allah. Al-batil ya'til batil, yang tidak mendatangkan kebatilan, min baini yadi wa min khalfi, dari depan maupun belakang. Sehingga ketika kita belajar usul tafsir, kita akan aman, kita akan mendapatkan kegunaan samrah daripada buah terhadap pelajaran kita tersebut. Dan yang terakhir, ism, nama, ya, nama daripada buku yang berhubungan dengan usul tafsir, ya, yang berhubungan dengan kaidah tafsir. Hari ini kita Indonesia misalnya, kita bertemu dengan bukunya Quraish Shihab, bukunya Salman Harun dan macam-macam yang mengkaji tentang usul tafsir atau usul kaidah tafsir Al-Quran. Itulah yang menjadi ukuran kita. Kita tahu bagaimana kapasitasnya, kita tahu bagaimana keadaannya, sehingga tafsir Al-Quran bisa menjadi maksimal dan sempurna, insyaAllah. Baik, maksud sekalian rahmati Allah SWT, intinya mari kita jadikan usul tafsir dan kaidah sebagai kekuatan untuk kita memahami Al-Quran, sehingga orang tidak memahami Al-Quran dengan keluar dari garisnya dan keluar dari pemahamannya. Mungkin itu yang barangkali dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan ini. Silakan selesaikan makalahnya segera, ya, judul makalah sudah Ustaz bagikan, jadi silakan dibuat dengan maksimal. Dan nanti setelah selesai kita Ramadan ini, kita akan masuk pertemuan langsung. Setelah itu nanti kita kuliah dengan presentase makalah yang telah dimiliki, insya Allah. Ustaz kira demikian, udah Allah rahmati. Tolong komen di Facebook tanda ada hadir, karena hari ini kita tidak kuliah langsung, kita kuliah via online. Jazakumullahu jaza, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.